Weh, Yombes, masyarakat YouTube semua, dari Sabang sampai Merauke, Nyanga sampai Pulau Rote, Amerika sampai Zimbabwe. Selamat datang nih di channelnya Boten, film, buku. Oke masyarakat semua, sebelum kita lanjut nih, Boten mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi masyarakat semua yang menjalankannya. Semoga ibadahnya dilancar-lancarkan selalu. Di video kali ini, Boten akan membahas sebuah film dari tanah Hindustan, India. Tapi sorry, di film ini nggak ada tuh yang namanya joget-joget di taman bunga, nggak ada. Kalau kata anak Jaksel nih, ini film yang pacing banget gitu. Iya betul. Berarti yang pacing banget gitu. Ini film benar-benar menyentuh Boten lah. Film ini berjudul Kilometers and Kilometers. Film ini tentang seorang pemuda bernama Josmond. Josmond, seorang pemuda yang tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanya cuma tinggal satu nih, mamanya, ibunya, dan adiknya. Nah, adiknya ini dalam cerita ini adiknya masih kuliah. Josmond ini punya hobi motor, tapi nggak sekedar hobi, dia tuh bener-bener cinta sama motornya. Motornya ini adalah sebuah Royal Enfield Bullet. Ya. Kenapa dia cinta banget sama ini motor? Karena motor ini bukan sembarang motor. Motor ini warisan dari almarhum bapaknya. Dari semenjak Josmond kecil, Josmond sudah terlihat sangat mencintai motor bullet ini, ya. Bahkan dia seringkali tiduran di joknya, terus memeluk tangkinya. Sangat-sangat cinta sama motor. Mungkin ada bikers yang suka motor, ada, tapi kalau Boten pribadi ya, membedakan antara cinta sama suka, ya kan? Kalau suka, ya lo suka, tapi lo kayak nggak ada hubungan batin sama motornya. Kalau cinta tuh kayak lu tuh kayak sayang banget sama tuh motor gitu. Pokoknya gue nggak mau terpisah dari nih motor. Nah, Josmond tuh seorang pemuda yang seperti itu. Dia sangat cinta motornya itu. Bahkan dia tuh mendalami tuh, ya kan, part-part motornya Royal Enfield Bullet ini, ya kan. Kadang sering memberi pertolongan, misalnya ada orang yang motor bulletnya rusak, dia benerin. Masalah datang ketika adiknya, ya kan, pulang kuliah nih, adiknya tuh memberi kabar bahwa uang kuliah tuh harus dibayarin, uang semesteran harus dibayarin. Di situ Josmond udah mulai pusing. Dan ditambah lagi Josmond juga punya utang banyak nih. Josmond stres. Josmond meminta bantuan kepada temannya. Nah, syukurnya temannya bisa membantu Josmond. Jadi temannya ini mempertemukan Josmond dengan ibu dari temannya tersebut. Nah, dengan baik hati nih, ibu temannya si Josmond memberikan gelang emasnya, ya kan? Akhirnya Josmond berterima kasih. Oh ya, padahal si Josmond masih punya utang nih ternyata sama ibu temannya tersebut. Tetapi
ibu temannya ini iba dengan Josmon, ya kan, karena berteman dekat dengan anaknya. Walaupun utang yang sebelumnya belum lunas, dia tetap memberikan bantuan kepada Josmon. Namun itu adalah bantuan terakhir. Jadi singkat cerita, Josmon akhirnya menguangkan gelang yang diterima dia dari ibu temannya tersebut, ya kan? Ternyata nggak cukup juga untuk menutupi kebutuhan finansialnya Josmon. Di samping bayar uang kuliah, tunggakan uang kuliah adiknya, dan juga utang-utang Josmon yang lainnya. Debt collector datang. Josmon dikasih waktu 1 bulan untuk melunasi utang-utangnya. Kurang lebih kalau di film ini dikatakan utangnya itu kurang lebih 100 ribu rupiah. Di situ Josmon semacam kayak stres, ya kan? Dia pengangguran. Nah, penghasilan tuh dia terima tuh paling kalau dia memberikan bantuan, entah itu membantu karena dia punya skill benerin mesin. Nah, paling dia dapat uang tuh kalau misalnya bantu benerin mesin rusak, mesin pompa atau mesin motor bulet dari orang-orang lainnya. Nah, itu kan juga bukan pendapatan rutinnya Josmon. Nah, teman baiknya Josmon dengan berat hati memberi saran kepada Josmon. Jadi temannya tuh bilang, bro, udah jual aja motornya. Nah, dengar saran dari temannya tuh Josmon marah. Apaan lo? Gue nggak bisa nih jual nih motor. Ini motor kesayangan gue. Ini motor warisan bapak gue. Bagaimanapun, apapun nggak bakal gue jual. Nah, jadi dia dihadapi pilihan antara jual motor kesayangan atau jual rumah tempat di mana mereka satu keluarga tinggal. Josmon pun akhirnya berdiskusi sama ibunya, dan dengan berat hati Josmon memutuskan untuk menjual motor kesayangannya itu. Mendengar hal tersebut, ibunya Josmon akhirnya menangis. Nah, adiknya Josmon mendengar percakapan mereka dari kamar, akhirnya keluar dan ikut juga sedih. Dia tahu nih abangnya sangat cinta sama nih motor. Mungkin brother semua, ya, brother bikers, mungkin ada yang pernah ngalamin gini. Lu dihadapin dua pilihan, ya kan? Lu dihadapin dua pilihan. Ketika lu dihadapin dua pilihan ketika lu menghadapi kesulitan finansial. Lu jual motor kesayangan lu, atau lu gak jual tapi lu dapat risiko yang lebih besar. Nah, kalau ada yang punya cerita kayak gitu, ini film pas banget buat lo. Oke. Jadi fix lah si Josmon ini mau menjual motornya. Bersedih lah nih satu keluarga, bersedih. Waduh, John, gue tuh ketika nonton film ini tuh gue kayak terbawa gitu, John, kayak terbawa sama alur ceritanya. Gue tuh kayak juga sedih karena gue pribadi pernah ngalamin, ya, gue pernah ngalamin keadaan kayak gini. Istri gue ketawa tuh. Ya, gue pernah ngalamin keadaan kayak gitu. Ya, gue punya motor kesayangan, akhirnya gue jokul gara-gara ya
ini COVID begini gak jaga jelas gitu kan. Kira gue jadi YouTuber gak jelas gini. Dijual dah. Jadi udah diputuskan dijual. Ternyata ngejual motornya ini nggak gampang juga, Bor. Ya lu bayangin, motor warisan dari bapaknya, ya kan? Nilai jualnya tuh ya nggak tinggi, ya kan? Udah motor bekas, tua lagi, ya kan? Nah, akhirnya Jasmine pasrah, gitu kan? Dia pergi ke dealer, ditawarkan motornya itu ke dealer motor bekas begitu, nah, dia pasrah berapapun harga jualnya, dia pasrah. Nah, dealernya pun nggak berani ngejanjiin motor ini laku. Apa kagak? Dealernya tuh kagak berani janjiin. Pokoknya udah lo taruh aja motornya, kalau laku gue bilang. Nah, di tengah kebimbangannya, motor sudah ditaruh dealer, ya kan? Uang juga belum dapat karena motor belum laku. Keajaiban datang, John. Keajaiban datang. Nah, Jasmine beruntung dikelilingi oleh teman-teman yang di paten, teman-teman yang selalu support dia dalam keadaan apapun. Nah itu udah baru namanya teman, ya kan? Kalau misalnya lo punya teman ketika sulit dia kabur, itu bukan temennya, parasit tuh. Jadi Jasmine tuh mendapatkan keajaiban dari teman-teman di sekelilingnya. Nah, salah satu temannya ini punya bisnis penginapan. Jadi Jasmine dipanggil nih, Jos, datang Jos. Datang. Ada apa nih? Temannya ini nunjukin Jasmine, ya kan? Seorang turis cewek dari Amerika. Nah, temannya bilang, Jos, itu tamu duitnya banyak. Dia baru menang lotre di Amerika. Dia sekarang lagi keliling-keliling dunia. India adalah negara terakhir yang dikunjunginya. Nah, jadi pas si temannya ini nunjukin itu tamu lagi duduk jauh tuh, Bor, lagi duduk jauh sambil minum kelapa muda. Nah, temannya bilang, lo lihat tuh kelapa yang dia minum, lo tahu nggak harga tuh kelapa lo charge berapa ke dia? 500 rupiah. Dia semua kaget, loh. Terus hubungannya apa? Lu manggil gue kesini. Nah, dikeplak dah palanya Jasmine. Asal bego, lu gak ngerti. Itu duit tuh orang bisa jadi duit, kata temannya. Bisa jadi duit? Gimana ceritanya? Ya iya, lu bisa jadi tour guide-nya dia, ya kan? Kalau kelapa muda begitu aja dia bisa bayar dengan 500 rupiah, apalagi kalau lu tawarin pakai tour keliling-keliling India pakai motor lo bisa banyak dapat duit. Akhirnya Jasmine berpikir, tapi dia ragu apakah dengan cara itu dia bisa dapat duit atau enggak. Nah, temannya bilang, udah, lo gak usah banyak mikir, kalau ikut gua. Akhirnya dipertemukanlah nih Jasmine sama tamu cewek turis dari Amerika ini. Nah, berkenalanlah mereka. Nah, ini lucu nih, karena Jasmine ini kagak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya acak adut. Jadi kalau lo nonton film ini lo bakal gimana ya? Antara tersentuh, iye, ketawa konyol, iye, gitu kan. Nah, jadi temannya ini nawarin pakai tour kepada turisnya ini, tamunya ini. Nah, dengan Jasmine sebagai tour guide-nya, ya kan? Nah, secara mengejutkan ini cewek, ya, ini turis cewek mau,
ya kan? Oke, stop problem katanya gitu. Dia mau ditembak harga, ya kan, ditembak tarif tinggi untuk tur. Nah, mau nih cewek. Yosman kaget. Terus temannya bilang, kalau lo bisa ngantar nih cewek keliling-keliling, lo nggak perlu jual motor lo, Jos. Ya kan? Lo bisa dapat uang hanya dari jadi tour guide ini. Bahkan lo bisa jadi jutawan karena dia pengen keliling India dengan motor ini. Nah, disinilah sisi touchingnya nih guys. Sisi touchingnya di sini. Kan perjalanan mereka berdua nih keliling India. Cuman gue nggak bisa ceritain nih, ya kan? Bagaimananya. Lo mendingan simak sendiri filmnya. Jadi menurut gue film yang bagus itu ada antara dua lah, menghibur atau bermakna. Nah, ini film dua-duanya dapat, menghibur maknanya meaningful, ya kan? Penuh makna. Dan maknanya ini memotivasi gue. Apakah maknanya? Keajaiban bisa datang di ujung pengharapan. Sekali lagi Bor, gue bilang, keajaiban bisa datang di ujung pengharapan. Oke masyarakat semua, demikianlah review film Kilometers and Kilometers. Semoga review film ini berguna atau lo tertarik untuk menontonnya. Terima kasih sudah watching, and sampai ketemu di video berikutnya. Yombes.